Gimana Ton? Bapak lagi nggak ada uang. Asik. Ibu juga nggak ada uang. Tanah jual aja Pak. Matamu. Masuk gue. Semua cerita misteri pastinya nggak akan bisa diukur oleh nalar kita. Gua Abu, welcome back to my channel. Di luar dulur ke habis Fikri. Selamat sore guys. Asik. Semakin hangat hari ini, semakin dingin aliasnya ya. Tadi siang katanya ada gempa ya di pikiran saya. Jadi sore yang dingin ini kita coba untuk mengulas tentang seorang keluarga yang gigih mencari uang. Yoi. Langsung? Sikat, oke. Narsum kita sebut aja Mas Tono. Iya, Mas Tono. Iya, Mas Tono nih. Maaf Mas Tono sebelumnya karena sudah izin ya kita ya. Dan narsum. Oke, cerita aman, siap. Ini pedih tapi spiritnya yang ada sisi positif sama negatifnya. Jadi awal mula Mas Tono bertemu dengan seorang wanita. Yoi, sang pujaan hati. Widih. Dan tiba-tiba si perempuan itu hari itu Mas Tono dikagetkan dengan statement bahwa Mas nikahin aku. Wah, kamu hamil? Enggak. Tapi nikahin aku. Kaget Mas Tono, kaget nih. Terus gimana Mas kemarin tuh? Beginilah mula ceritanya. Asik. Tono waktu itu masih bujangan lah. Ngomonglah ke orang tuanya. Sama orang tuanya mikirnya adalah sudah terjadi hal yang tidak diinginkan. Tono kan si agamais banget nih, cadas. Agamais. Nah, orang tuanya berunding lah sama Tono. Gimana Ton? Bapak lagi nggak ada uang. Asik. Ibu juga nggak ada uang. Tanah jual aja Pak. Matamu. Masuk gue. Kan namanya anak kan mulutnya ada-ada aja deh. Nah, bapaknya punya ide. Karena di daerah itu, daerah Jawa Barat lah, sangat terkenal dengan kalau kita mau sesuatu itu datang ke desa itu. Desanya itu ada di lereng gunung, perbukitan lah, lereng gunung gitu. Terus lereng itu masih di bawah ya? Masih. Kalau atas di puncak namanya ya kan? Oke, nggak salah saya, aman. Nah, suruh datang ke lereng itu. Tapi datang ke lereng itu ada syaratnya. Pokoknya datang pertama kali itu harus di atas jam 12 malam. Serius Mas? Iya. Masih sampai sekarang masih. Daerah itu tanda kutip adalah semua di kota itu ya, di kota itu, di kota es, di kota es itu ya. Semua orang tahu lah kalau kita butuh apa, mau apa, secara cepat, instan itu datang ke situ. Tapi kalau saya pikir secara
narsumnya cerita, ini nggak instan, tetap ada effort ya untuk datang bla bla bla. Cuman memang durasi untuk dapat hasilnya tuh dipangkas jadi cepet. Datanglah nih bapaknya sama ibunya ke salah satu rumah yang ada di desa itu. Ternyata rumah itu rumah dukun handal. Ngeri gak tuh rumah dukun handal, men. Yang semua orang tahu lah. Kalau malam Jumat tuh kalau ke tempat dia tuh ngantri katanya. Kayak ke dokter ya. Kayak ke dokter jam 12 ke atas men masih ngantri juga. Dasar biadab, kalian biadab mau duit cepet. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah niatin tuh ternyata itu perjalanan menuju desa itu digangguin banyak banget makhluk halus, makhluk astral atau jin dan sebagainya. Saya tanya kan, emang digangguin gimana mas? Digangguin mas, jadi bener-bener kalau dalam imajinasi saya itu kayak masuk rumah hantu kan? Masuk, digangguin, gitu kali ya. Setelah jalan katanya begitu masuk desanya tuh ada gapuranya masuk tuh sepi, gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Jadi sekitar setengah kilo lah untuk nyampe di perkampungan itu. Nah, digangguin tuh macem-macem, ketemu kuntilah, ketemu pocong lah, ketemu genderuwo, wah banyak lah. Siluman-siluman pada lewat. Banyak juga yang nggak kuat terus putar balik. Banyak juga. Tapi kalian jangan dipikir mudah kali. 500 meter itu jauh loh. Apalagi di belok, kalau ditarik lo jadi sekilo kali itu. Iya kan? Iya kan kalau 500 meter itu garis lurus bos. Kalau di belok kan sedang juga pak sebenarnya. Nah, obstacle pertama berhasil ternyata si orang tuanya itu mutusin untuk minjem uang. Konotasinya adalah uang, biang uang, atau ada beberapa daerah nyebut ini biang uang, ada beberapa daerah nyebut uang balik. Uang atau uang balik? Iya, jadi ya tetap artinya sama, penetrasi kerjanya pun sama. Datang nih, bah, saya butuh uang buat pernikahan anak saya karena saya nggak punya uang. Dukunnya juga gitu, kerja lo kemana lo kemarin lo, goblok, kerja lo. Iya kan, lo kemana nggak nabung lagi lo, aneh lo datang ke gua lagi. Nah, terus si dukunnya oke, sebentar, dikasih lah uang itu. Saya tanya, loh nggak ada syarat apa segala macam. Jadi si dukunnya itu karena perbuatannya tidak mau, ibaratnya perbuatan yang mulia tuh membuat anaknya nikah lah. Terus yaudah dibantu dengan cara itu. Pulang dia, nah pulang itu digangguinnya lebih ekstra, lebih horor. Katanya kalau dia nggak kuat untuk pulang, dia akan lama tuh kesasar di jarak tempuh itu. Malah ada yang dia balik lagi ke desa itu, balik lagi sampai dianterin. Berarti kalau dianterin tuh dia udah nggak bawa apa-apa. Si ibunya sama bapaknya Mas Tono kuat men, demi anak, kasih. Demi anak, gaspol, setan apa, digini dong kali. Udah kan, terus, nah begitu sampai keluar jalan raya, itu gangguan itu hilang. Balik nih jalan, cet. Apa yang dilakukan sama uang itu pertama kali mas? Nah ini mas, si bapak saya begitu keluar dari kampung itu langsung ngebeliin bensin, belinya 2 liter doang. Jadi duitnya duit pecahan 100.000, bilang 100.000 satu lembar. Kasih nih duitnya, set, balik men. Jadi begitu udah isi bensin, keluar dari pom bensin, pas lihat di ininya di dompetnya, duitnya balik. Balik lagi 100.000
200.000 tadi. beserta kembaliannya. Wih. Iya kan, keren kan, bajingan itu keren. Iya kan, jalan beli minum sama beli makan, kembalian lagi, begitu selesai duitnya balik lagi. Nyampe ke rumah, khasiat nih, berarti bisa. Tapi katanya uang balik atau biang uang itu tidak boleh berpindah tangan. Jadi akadnya sama si orang A, ya orang A yang lakuin. Ya, misalnya akadnya berdua nih, ibu sama bapaknya, berarti ya sif-sifan deh lu muter-muter tuh. Ya kan, nipu-nipu orang, itu kan nipu dong. Ya kan? Udah kekumpul cukup gitu ya, akhirnya Mas Tono dan keluarganya langsung melamar si perempuan itu. Pakai mobil baru, men. Wih, ngeri kalau. Berapa duit yang ditipu sama dia kan? Lo bayangin gue pakai mobil baru, DP-nya berarti cash-cashan ya kan? Gue mikir nih, buset, ada 20.000, ada yang 10.000, ya kan? Orang baru mikir, ini gembel dari mana lagi ya kan? Beli mobil. Udah datang ke rumah si mempelai perempuan, set, terkagum lah keluarga itu. Bener nih, saya nggak salah pilih, asik, bebet bobotnya bagus, dilihatnya dari casing ya kan, begitu apa namanya, begitu oke, saya terima, seneng dong Tono, kita bikin acara megah, bapaknya nih di gedung, si cewek nggak mau, saya mau di stadion. Sombong. Waduh, stadion dikira pertandingan bola. Terus mulai ada intrik-intrik aneh. Intrik-intrik aneh itu begitu sebelum mau akad itu cincin yang mas kawinnya dia hilang. Hilang ternyata dipegang sama saudaranya. Terus fotografer nggak datang, MC nggak datang. Untung pelaminan nggak dibongkar. Kalau dibongkar repot tuh, repot. Kok kenapa ya? Udah, mereka udah nggak mau pusing lagi karena minor ya kan. Kawin selesai nih. Udah, singkat cerita, begitu uangnya mau dikembalikan, begitu selesai nikah, uangnya berniat untuk mengembalikan si uang 100.000 ini. Ke rekening tadi kan, balikin di jalan, balikin, tetap tuh dengan gangguan itu kan, balikin ke dukunnya, set, oke terima kasih, terus dikasihlah uang. Kata dukunnya nggak perlu, saya nggak usah, buat kalian aja. Karena saya udah banyak. Jadi sebelum dia udah kasih lebih banyak ya kan. Ya apa segitu doang, dia buat lahir pulang. Ya kan. Udah tuh, dibalik pulang ya kan. Terus pulang gangguannya minor, kecil dikit doang. Dia pulang, set, nyampe rumahnya, ternyata setelah 7 hari pernikahan itu dilaksanakan, istrinya menggugat cerai Mas Tono. Berantakan semuanya. Jadi memang hasil yang cepat itu dengan cara yang salah itu akan membuahkan hasil yang sama dengan apa yang kalian tanam. Gua Abu, welcome back to my channel. Dulu nggak habis pikir.